akeh. Coba nanti biar dipaparkan oleh Pak Anwar. Nah, kedepannya setelah ini remaja harus punya Pak Raka koordinating di bawah ini. Kita santai di sini, santai-santai dinikmati apa namanya hidangannya. Terus nanti kalau ada yang lain terbuka saja disampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'dah. Yang kami hormati Pak Carif Mustaqim, juga Bapak sendiri Pak Gulyubi selaku Pak Karamadi, Kepala Madin. Yang kami banggakan rekan-rekan dari remaja masjid, terus nopo ini Big Air, Sugeng Rawuh, selamat datang teman-teman semua remaja generasi muda di Kebun Anggur Rekso Dwipo untuk menuju sukses. Yel-yele jalani proses menuju sukses. Gematen open, telaten titen panen. Saya ulangi ya. Jalani proses menuju sukses. Bersama ayo. Jalani proses menuju sukses. Gematen open, telaten titen panen. Ulangi. Sekali lagi ya, yang kompak ya, semangat. Pelatihan orang semangat gitu, ayo. Jalani proses menuju sukses. Jalani proses menuju sukses. Gematen open, telaten titen, panen. Pemuda harus berani berproses. Ya. Belum ada. Anggur itu tanaman semak. Anggur iku nak corok ini kaya dadah, ngerti dadah? Dadah. Tanaman perdu, tanaman semak menaun. Sing iki buahe bisa dibuahkan sepanjang masa, kapanpun tidak kenal musim. Kenapa kok saya pribadi tertarik dengan budidaya anggur? Dalam bertani saat ini kita dihadapkan pada pasar di mana produksi tani selalu minum di harga jualnya, banyak sekali potensi yang bisa digali dalam budidaya tanaman anggur. Tidak hanya sekedar buahnya, dari sisi buahnya saja. Anggur satu pohon jika kita rawat itu per pohonnya bisa menghasilkan 10 kilo. 10 kilo itu dengan estimasi 20 tandan. Dengan per tandanya kisaran setengah kilo. Itu kalau kita ambil minim. Padahal yang saya praktekkan dalam budidaya anggur itu satu tandanya bisa mencapai 1 kilo. Dengan harga jualnya saat ini saya menjual 1 kilonya 125 per kilo, petik sendiri. Dan itu inden, harus inden. Kalau tidak panen selamanya. Hanya sekali nanam. Anggur hanya sekali nanam, setelah itu tinggal perawatan. Berbeda dengan buahan lain seperti melon, semangka, atau cabai. Itu biaya paling besar dalam bertani adalah pengolahan lahan. Kita sudah diuntungkan dalam budidaya anggur, kita sudah diuntungkan dalam pengolahan lahan.
kita inginkan. Ini 2,5 meter. Dari sinilah kita arahkan ke para-para. Ini yang dikatakan batang sekunder. Cabang-cabang yang tumbuh di batang sekunder ini dikatakan batang primer, tersier. Batang tersier. Batang inilah yang kita buahkan. Teknik pembuahan harus kita potong. Kita potong. Kalau tidak kita potong tidak akan berbuah. Ketika kita potong kayak gini, ini kita potong terus akan tumbuh tunas yang membawa bunga. Ada bunganya. Ini buah bunga anggur. Bunga ini baru muncul 2 hari, nanti akan berkelanjutan. Brokoli, menjadi beri kecil-kecil. Ya, ini udah menjadi beri belum? Nah, itu kecil-kecil, ada yang mecah menjadi beri kecil-kecil. Setelah itu nanti pematangannya seperti ini. Ini. Nah, ini varian Jupiter. Nanti diambil nggak apa-apa. Tinggal 1, Oh, nggak ada. Jadi, batang tersier inilah yang kita buahkan untuk mempercepat tinggi. Ini sama ini, ya. Ini sama ini. Ini dibiarkan. Ini dibiarkan tumbuh, tapi cabang-cabang ini dibuang. Ini dibuangi. Ini dibuang. Jadi tinggal 2 ini sama ini. Sampai pada ketinggian yang kita inginkan. Ada yang segini. Ini namanya sistem para-para. Ini sistem teralis. Kalau teralis cepat nanti cuma 1,5 meter atau 1 meter kita tekuk. Ini sudah sekunder. Ini primer, ini sekunder. Ini tersier. Inilah yang kita buahkan. Itu. Bisa dipaham? Atau ada pertanyaan? Di luar ya. Oke. Anggur itu tubuhnya kandungan airnya tinggi. Ini kandungan airnya tinggi. Ketika kita potong, tanaman anggur itu kita potong, dia akan mengeluarkan air. Ini kita potong, nanti ini kan mili air, netes. Kandungan airnya tinggi. Makanya dia rentan terhadap jamur. Ketika terkena air hujan atau lingkungannya suhunya ini lembab, gampang sekali terjangkit jamur. Dengan diberi naungan, di bawah naungan, dengan tetap terkena sinar matahari, makanya naungannya pakai plastik yang tembus sinar. Ini akan memperingan kita dalam perawatan menanggulangi fungisida, menanggulangi jamur. Untuk hasilnya lebih bagus yang ada naungannya. Karena buahnya sendiri kandungan airnya tinggi, lebih bagus ketika nanti untuk membuat naungan ini nggak cukup 1 juta 2 juta. Luas segini aja ini 10-15 habisnya, hanya segini. Belum kalau pakai bahan yang bagus-bagus. Nah, untuk itu saya mencoba membudidaya entek piro kuwi. Tapi kita sekali buat ini, kita bisa budidaya anggur. Di bawahnya ini ada kafe, bengi kayak lampu-lampu, wah kayak wifi pisan, wah ramai mesti. Gitu. Ini kayak lesehan atau kayak kursi-kursi, mie ayam, es. Jadi selain untuk melindungi anggur, kita juga bisa mendapatkan ruangan untuk menata jajanan kuliner warung kita.
Jadi tidak perlu seperti yang ada di Candi Rejo. Itu di sana jualan es, terus akhirnya melihat ke sini, terus membuat kayak ini, yang tadinya itu pengunjung esnya itu hanya 5-10 orang, sekarang ngantre. Tidak hanya menikmati es, tapi juga selfie-selfie di anggur. Jadi keuntungannya ada plus minusnya. Kalau pakai ini pasti biaya, tapi biaya itu nanti juga akan seimbang dengan fungsinya ketika kita fungsikan. Juga kita membuahkan anggur kapan saja, walaupun di musim penghujan. Tetapi kalau di luar ruangan, kita tidak akan pernah berani membuahkan di musim hujan. Karena buahnya pasti gagal. 85% gagal pembuahan di musim hujan di luar ruangan. Di luar ruangan. Nah, nanti kita siasati, kita maksimalkan musim kemarau ini untuk pembuahan di luar ruangan. Bisa 2 kali. Awal musim kayak gini kita buahkan, nanti pertengahan musim kemarau itu buahnya habis, langsung kita buahkan, buah berlanjut. Nanti di awal musim penghujan kita sudah panen yang kedua. Musim penghujan kita istirahat total, hanya perawatan di pohonnya. Itu setiap ruas anggur, setiap ruas batang anggur ini, setiap ruasnya ini akan terdiri dari beberapa bagian. Daun, terus tunas ini, daun kecil ini tunas air namanya, tunas air. Terus di sampingnya ini ada pentolan ini bat. Nah, bat inilah yang nanti kita pilih untuk kita pangkas. Ini ada pentolan ini gitu. Ini pentolan ini saat ini beda. Ya, beda. Ini lancip, kecil lancip. Ini gemoy, gemuk. Iya, gemoy. Ya. Ini kecil, lancip. Ya. Ini vegetatif. Nanti kalau dipangkas tidak akan keluar bunga. Nah, yang gemuk inilah yang nanti potensi membawa bunga. Tuh. Kita pangkas di atasnya, Nah, seperti ini. Ini kita pangkas di atasnya. Yes. Ini akan keluar bunga. Bunga-bunga ini nanti akan semakin membesar. Dan nanti bentuknya seperti itu. Seperti ini. Berbeda dengan yang vegetatif. Yang vegetatif kayak ini. Ya, ini tidak keluar bunga karena ini pondasi pruning. Pondasi adalah kita membuat cabang baru. Kita pondasi, kita buat cabang baru, kita potong. Inilah cabang yang nanti akan kita buahkan ini. Ini kita pelihara. Ini cabang yang akan nanti kita buahkan nantinya. Karena ini sudah terlalu tua. Tadi di sini buahnya udah banyak. Sudah keluar, terus kita potong, kita perbaharui cabangnya. Itu. Kita lanjut. Ya. Kita persiapkan alat-alatnya. Ada gunting, peso grafting, plastik pembungkusnya. Ini RS itu batang bawah. Batang bawah yang akan kita sambung dengan varian impor. Ini batang bawah ini koyok upamane awake dhewe nandur duren. Iki duren lokal. Kita tandur duren yang khusus atau batang yang khusus untuk memproduksi akar yang kita manfaatkan perakarannya. Ini varian kober, ini varian impor ini. Ini nanti ini buat RS-nya. Nanti kayak kita sambung, namanya grafting, kita sambung dengan varian yang di atas ini. Ini varian table grape, anggur buah. Anggur untuk konsumsi buah. Ada anggur win itu untuk anggur untuk membuat minuman. Itu seperti yang anggur Bali yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu
itu untuk minuman. Kalau di Bali murah banget itu, cuman sekilo sekitar 5 ribuan dari sana. Karena dia masuknya ke pabrik untuk difermentasi jadi Pak Jenggot, kolesom, anggur merah ya. Itu. Dah ya. Perhatikan ini. Ini batang RS-nya. Ini kita bersihkan apa? Kulit-kulit kasarnya, kulit-kulit tuanya. Ya, kita buang, kita bersihkan. Kita potong 2 mata tunas. Yang bawah untuk perakaran, nanti yang atas untuk kita sambung. Nih. Nah, ini ya. Ini untuk batang bawah. Rostock. Untuk rootstock itu untuk batang bawah, untuk akarnya. Nanti kita sambung di atasnya. Ya. Balik. Yang ini, lihat. Pentol itu pasti di atas ruas. Gitu. Pentol itu pasti di atas ruas, gitu. Itu kalau lato-lato, di bawah. Nah, ini pentol ini ya, kayak gini berarti ini yang di atas pentolnya, ini berarti naiknya ke atas. Kalau gini kualik, karena ini di bawah ruas. Paham ya? Kalau gini, ya ini nanti ke atasnya sini, Nanti yang kita sambung sini. Ini juga, nah, kayak gini. Ini pentolnya, ini pentol itu bakal tunas. Ini juga. Ini yang atasnya sini. Posisinya kayak gini nanti. Ya. Ini batang nanti untuk batang bawah. Kita ambil batang atasnya. Kita mau nyambung varian apa? Kalau kita sudah punya varietasnya, kita tinggal pilih ini indukan kita. Memang ini kita persiapkan untuk membuat bibit. Paman ini kita mau membuat yang varian Angelica. Ini Angelica ini. Oh, cantik tuh namanya. Ini Angelica. Ya, kita ambil sini. Ini namanya entres-nya. Entres. Kita tidak mengambil batang. Inilah yang akan kita sambung. Nanti jadinya kayak ini. Dah ya. Jadi gini. RS kita siapkan. Ini kita belah. Kita belah, tidak harus di tengah, di pinggir tidak apa-apa. Ini kita belah. Ini untuk batang bawah. Untuk batang atas, kita sayat V. Kayak gini. Potongan ini usahakan presisi sejajar agar nanti ketika dimasukkan sini bisa melekat, tidak ada rongga di dalamnya. Setelah ini, nah ini kita rapikan. Ya. Selanjutnya ini kita benggang, kita masukkan. Lah, intinya dalam memasukkannya ini jangan terjadi gesekan yang sampai mengakibatkan memar dalam sayatan ini. Karena kalau nanti memar, dia akan membusuk. Kita masukkan sini. Ya. Presisikan kambium ketemu kambium. Tahu kambium? Kambium itu lapisan di bawah kulit, antara kulit dan batang keras. Ya. Setelah itu
salah satu harus nempel antar kambium dan kambium. Kalau nanti ini gagal, ini berarti di sini ada masalah di sambungannya ini. Selanjutnya kita bungkus dengan plastik. Ini plastiknya plastik buah itu loh, murah. Kalau pakai parafilm kemahalan. Nah, kenceng ke, sing rapet, nalen ini sing rapet, sing kenceng. Ya, begini ini tinggal nancep ke. Cuman kalau nancep ke nanti ini bersihkan dulu. Ini kan nanti akarnya akan tumbuh di sini nanti. Ini bersihkan dulu. Tunas yang ada di sini kita buang, biar nanti tidak tumbuh. Kalau ini tumbuh nanti di sini nggak mau tumbuh. Ini kita buang. Kita buang. Yang bakal tunas ini kita bersihkan. Nah, udah. Selanjutnya kita kasih perangsang akar pakai bawang. Auksinnya bagus. Ya, kita oles-oleskan cairan yang ada di bawang ini. Ini perangsang akar. Ya, kita biarkan biar rodok mengering. Nah, ini udah selesai ini. Kita coba praktekkan lagi atau ada yang mau praktek, monggo. Membuat, siapa yang mau membuat? Nah ini silakan membuat. Ini alat-alatnya, ini gunting-guntingnya. Ini